Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, mahasiswa di Universitas IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Dunia saat ini sedang dilanda kecemasan dan kekacauan yang ekstrim akibat munculnya bencana besar, yaitu wabah baru coronavirus yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pada awal Desember 2019. Coronavirus baru muncul di Wuhan, Hubei, Cina. Perkembangan selanjutnya, COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia ada virus yang menyebar begitu cepat dan agresif, hampir ke seluruh belahan dunia. Hanya dalam waktu sekitar 4 bulan sejak pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada awal 2019, Organisasi Kesehatan Dunia kemudian menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 lalu. Pandemi COVID-19 merupakan masalah utama yang dihadapi lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. WHO 2020. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar virus COVID-19 sejak pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama dan kedua tertular virus tersebut. Coronavirus baru di Indonesia pada tanggal 2 Maret. Belakangan diketahui ada 2 orang, yakni perempuan umur 31 tahun dan perempuan berumur 64 tahun, seorang perempuan. Mengetahui status mereka tertular dari berita dan bahwa Presiden mengumumkan masalah tersebut kepada masyarakat sebelum pejabat kesehatan memberitahu mereka secara langsung. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian tertinggi akibat COVID-19, dengan angka mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Cina yang hanya 4%. Padahal, Cina merupakan negara tempat COVID-19 pertama kali ditemukan. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 ditenggarai karena fasilitas kesehatan di Indonesia belum siap menangani pasien yang terjangkit COVID-19. Persiapan besar-besaran harus dilakukan secara serius pada awal mula penyakit yang menyebar ke Republik Rakyat Cina. Padahal sebelumnya telah memperingatkan semua pihak sejak awal Januari 2020 bahwa COVID-19 bisa menjadi pandemi global dan menyarankan agar rencana kesiapan harus dilakukan dengan memastikan ketersediaan obat-obatan pribadi, alat pelindung diri atau APD, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menangani wabah global tersebut. Direktur Eksekutif Health Emergency Program atau WHO kemudian berperan agar Indonesia memiliki strategi yang komprehensif, termasuk memperkuat sistem kesehatan. Menyikapi pandemi penyakit virus corona atau COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan pembatasan social distancing atau menjaga jarak sosial dan menghindari keramaian dan jarak fisik, menjaga jarak antara orang satu sama lain minimal 1,8 meter. Sejak awal Maret 2020, bahkan beberapa daerah telah menerapkan pembatasan sosial skala besar atau PSBB dalam ketidakhadiran jarak sosial telah muncul sebagai strategi yang paling banyak diadopsi untuk memitigasi dan pengendalian virus tersebut. Penyebaran COVID-19 sangat berbahaya dan berdampak luas di berbagai sektor seperti sektor sosial dan ekonomi. COVID berkepanjangan, pandemi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah secara drastis mengurangi aktivitas dan pergerakan masyarakat di kota-kota besar. Lebih parah lagi, kebijakan tersebut telah melumpuhkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat tidak dapat bekerja dan didorong untuk berada di rumah masing-masing. Penelitian
tentang COVID-19 di dunia bahkan di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun, sepanjang penelusuran penyidik, belum ada penelitian yang berfokus pada dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona yang meluas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor tutup, sekolah pun tutup, restoran tidak menerima makanan dan minuman di tempat, dan sebagainya. Semua aktivitas yang membuat orang berkumpul hanyalah tabu. Di satu sisi, jarak sosial ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Kasus baru terbukti semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing menyebabkan perekonomian terhenti. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan, menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sedangkan secara nasional, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mencatat bahwa wabah COVID-19 dapat mengakibatkan hingga 3,7 juta orang jatuh miskin dan 5,2 juta orang kehilangan pekerjaan. Dalam skenario yang lebih optimis, Sri Mulyani memperkirakan 1,1 juta orang miskin sementara 2,9 juta orang kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah memperkuat dan mengeluarkan kebijakan jaringan pengaman sosial. Namun, program yang sudah diluncurkan masih kurang memadai. Pasalnya, pemerintah belum membuat kebijakan bantuan tunai, ialah bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat miskin, fakir miskin, dan mereka yang terkena pandemi virus corona. Kalaupun ada bantuan tunai, jumlahnya terlalu kecil dan targetnya tidak merata. Melalui peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 atau COVID-19 atau dalam rangka menanggapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau sistem keuangan stabilitas, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengelola kesehatan, mengelola dampak sosial, dan menyelamatkan perekonomian nasional. Pelayanan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan meningkatkan anggaran kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada penerapan jaring pengamanan sosial. Sementara itu, pemulihan ekonomi diarahkan pada pemberian insentif fiskal, kredit, dan moneter. Pemerintah pusat dan daerah juga terlihat kalang kabut menyiapkan program jaminan sosial yang memadai bagi warga dengan kondisi ekonomi rawan. Karena jumlahnya yang terus bertambah, sementara anggarannya sangat terbatas. Jika keadaan ini terus-menerus berlanjut, kemungkinan frustasi dari masyarakat akan berakumulasi menjadi kekecewaan yang dapat meledak menjadi konflik sosial. Rasa frustasi di masyarakat jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah akan berujung pada munculnya kekerasan jika dibutuhkan dasar tidak dapat dipenuhi. Ialah suatu yang harus diperhatikan, terutama oleh pemerintah. Pemenuhan hak dasar warga negara, baik sandang pangan, hak ekonomi maupun hak mendapat pekerjaan, serta jaminan kesehatan merupakan inti dari upaya menghindari kekerasan atau kerusuhan. Masalah pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pemicu utama yang mendorong masyarakat melakukan protes dan melakukan kekerasan. Konsep relatif deprivation menjelaskan bahwa masyarakat beranggapan bahwa mereka memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya. Di sisi lain, secara de facto, mereka tidak dapat memenuhi semua hak tersebut karena terhalang oleh struktur sosial yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.